Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Sekolah Negeri Nganjuk, Ibu Dr. Rita Marisa. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk, yang dalam hal ini yang hadir ke SMA Negeri 2 Nganjuk. Yang terhormat Bapak Diki Andi Firmansyah, Sarjana Hukum, Bapak Srihani Susilo, Sarjana Hukum, beserta jajarannya. Marilah kita sebagai hamba yang rasa bersyukur, kita menundukkan kepala sejenak, memunajatkan doa ke Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan penyuluhan hukum jaksa masuk sekolah di SMA Negeri 2 Nganjuk pada hari Senin 12 Oktober 2020, kita semua masih diberi nikmat sehat. Mari kita awali dengan pembukaan dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Nganjuk, yang dalam hal ini Ibu Dr. Rita Amalisa. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Diki Andi Firmansyah, Sarjana Hukum. Yang terhormat Bapak Srihani Susilo, Sarjana Hukum, dan Ibu yang saya hormat pula para wakil kepala sekolah SMA Negeri 2 Nganjuk, Pak Lutfin, Pak Marji, Pak Mawan, dan seluruh siswa kelas 11 MIPA 1, 2, 3 yang saya sayangi. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang riang, bisa menyambut kedatangan para tokoh hukum, ahli hukum dari kejaksaan yang telah sudi hadir untuk mengisi materi kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka kegiatan jaksa masuk sekolah. Jadi anak-anak, pesan saya hari ini mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan dijawab sebaik-baiknya. Dan bagi anak-anak yang ingin melanjutkan ke karirnya di bidang hukum, silakan lebih dicermati. Alangkah bagusnya kalau kalian semuanya nanti juga bisa menjadi ahli hukum seperti beliau berdua di sini. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Nganjuk untuk sambutannya. Menginjak acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Nganjuk, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Diki Andi Firmansyah, Sarjana Hukum, dan nanti diteruskan pemaparan terkait materi penyuluhan hukum. Kepada beliaunya waktu dan tempat kami persilahkan. Tes, saya izin berdiri Bu Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Rita, Kepala Sekolah SMA 2. Tes. Mungkin yang ini yang lebih kencang, Pak. Tes. Oh ini ya. Ulangi. Yang saya hormati Ibu Rita, Kepala SMA 2 Negeri Kabupaten Nganjuk. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Guru SMA 2 Negeri Nganjuk. Saya banggakan Mas Hani, Mbak Rinda, tim kami dari Kejaksaan Negeri Nganjuk. Dan yang sangat saya cintai, saya banggakan adik-adik kelas 1 ini, kelas 2, kelas 11 ya, yang hadir di aula SMA Negeri 2 Kabupaten Nganjuk yang pada saat ini akan nanti menerima
materi kegiatan jaksa eh, masuk sekolah dari kami Kejaksaan Tinggi Nganjuk. Pertama-tama saya panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada pagi hari ini kita bisa tatap muka, bisa bertemu dan keadaan sehat walafiat. Kira-kira adik sekarang ini ada yang rotok greges nggak badannya? Nggak ada ya? Baik. Sudah berapa lama nggak sekolah? Maksudnya nggak masuk sekolah, bukan nggak sekolah. Nggak masuk sekolah sudah berapa lama? Hah? Aja lemes-lemes, pada sarapan durung? Gara-gara corona gak gelem jajan jopo, gak gelem paham jopo. Hah? Udah nggak ini, apa namanya? Udah lama nggak masuk sekolah? Sekolah normal maksudnya? Udah lama ya? Masuk seperti biasa ini berapa hari? Sudah berapa minggu? Hah? Semingguan ya? Baik. Memang karena pandemi ini ada semua tatanan kehidupan dan perilaku kita berubah ya dari sebenarnya. Jadi tidak hanya sistem sekolah, tidak hanya dari ekonomi, kami pun para jaksa pun juga berubah sistem penanganan perkara dan sebagainya. Pada pagi hari ini kita ini nanti akan memberikan kegiatan jaksa menyapa, bukan program dari Kejaksaan Agung. Dari Kejaksaan Agung tentunya biar adik-adik itu mengetahui tentang masalah hukum, tentang kejaksaan, tentang segala tatanan kehidupan tentang peraturan perundang-undangan. Kita akan berikan materi, jadi tujuan dari jaksa masuk sekolah ini akan memberikan materi kepada adik sehingga sejak dini mengetahui tentang masalah hukum. Nah, perlu saya beritahukan pada adik-adik bahwa kami ini, saya ini dulu juga pernah seperti panjenengan semua, pernah sekolah di SMA, namun ketika itu masih atau tidak mengenal adanya jaksa, tidak mengenal adanya hukum. Jadi ya secara biasa, secara pendidikan itu tidak ada, waktu itu belum ada istilah dari kepolisian pun juga nggak ada, dari TNI pun juga nggak ada, apalagi dari kejaksaan. Nah, mulai sekarang seluruh peraturan itu berkembang dan terus berkembang. Makanya kita akan memberikan sedikit materi tentang hukum pada adik-adik sekalian. Perlu pengenalan ya? Tidak kenal nggak sayang ya? Baik, nama saya Diki Andi Firmansyah. Mungkin di fotonya ini nomor 2 ya, dari atas ya. Kalau di atas Pak Kak Jari, pimpinan kami. Asli saya Madiun. Saya sudah pindah tugas di Kejaksaan sudah 5 kali ini. 5 kali ini. Jadi di Kejaksaan itu ada enaknya dan enggaknya adik sekalian. Ketika kita itu berpindah tugas, kita belum, misalkan nih, saya pernah tugas di Bali, saya waktu itu belum tahu Bali, belum tahu seluruhnya. Akhirnya karena Kejaksaan akhirnya tahu semua. Untuk yang kawan kami Pak Hani ini, beliau asli Nganjuk. Kalau tidak salah malah beliau juga alumni SMA 2. Tepuk tangan dong buat beliau dong. Nah, beliau ini adalah panutan juga dari buat adik-adik sekalian nanti, bahwa alumni SMA 2 ini atau anak di SMA 2 ini bisa jadi jaksa. Jadi bisa jadi jaksa. Tidak melulu nanti setelah keluar tuh, oh jadi ternyata bahwa lulusan SMA 2 itu bisa jadi seorang penegak hukum ya, adik-adik sekalian. Mungkin sebagai pembuka dari saya sebutkan, nanti untuk materi tentang masalah hukum dan sebagainya nanti oleh Pak Hani akan diberikan pengarahan. Nanti dengarkan baik-baik. Nanti ada sesi tanya jawab dan tidak perlu dicatat ya. Tidak perlu dicatat, hanya sebagai kami datang ke sini sebenarnya untuk menambah wawasan adik-adik sekalian tentang masalah hukum aja. Mungkin cukup sekian dari saya, monggo Mas Hani bisa dilanjut. Ya. Terima kasih atas kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk yang di sini diwakili oleh Kepala Seksi Intelijen yaitu Bapak Diki Andi Firmansyah. Kemudian ini adalah ibu kepala sekolah ini dulu ada ibu guru saya lagi yaitu Ibu Rita Amalisa. Dulu ada guru bahasa Inggris. Kemudian itu ada Pak Sumawan, itu guru bahasa Inggris saya juga. Kemudian ada Pak Sumarji di sini adalah guru pendidikan jasmani. Saya turun aja. Saya di sini sebagai kakak kalian ya, yang dimana yang lebih dulu menjadi jaksa, yang dimana dulu ketika tahun 2000 saya duduk di kelas 1 di SMA 2 ini tidak sebagus ini dulu. Dulu saya sekolah di SMA 2, dulu saya SMA 2, mulai tahun 2000. Saya masuk di kelas 14. Saya wali kelasnya masih ingat, yaitu Bapak Matnisom, guru seni rupa. Kemudian kelas 2-nya saya 27, yaitu wali kelasnya Ibu Lilik Rohma yang guru ekonomi. Kelas 3-nya yaitu saya 3 IPA 2, yaitu kepala sekolah wali kelasnya adalah Bapak Bowo, guru fisika. Ya itu aja singkat dari sini, saya di sini tidak sebagai penceramah tetapi sebagai kakak kalian. Di mana apabila kalian ingin berminat untuk bercita-cita menekuni bidang hukum, khususnya di bidang aparat penegak hukum, khususnya jaksa, nanti bisa ditanyakan pada kami. Kami di sini hanya menerangkan sedikit tentang materi yang kami sampaikan. Ya ini yaitu jaksa. Jaksa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu disebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Kemudian penuntut umum adalah jaksa yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum. Di mana di sini adalah jaksa sebagai eksekutif, yaitu dia melaksanakan kewenangan pemerintah di bidang penuntutan. Penuntutan di sini adalah suatu proses di mana menerima berkas dari penyidik, kemudian oleh jaksa nanti dilimpahkan ke pengadilan untuk persidangan. Jadi di sini adalah jaksa sebagai tokoh tengah di sini atau yang sentral untuk proses perkara, yaitu dari penyidik, kemudian jaksa, kemudian hakim lagi. Lanjut. Ini contohnya di persidangan. Nanti kita penuntut umum di sini mewakili negara, yaitu kita akan menegakkan keadilan bagi korban. Karena kalau untuk terdakwa sendiri, maka dia dibela oleh penasihat hukum. Mbak, lanjut, Mbak. Kemudian ini generasi milenial. Generasi milenial adalah generasi muda, di mana biasanya diistilahkan sekarang ini zaman now itu adalah generasi Y. Apa itu generasi Y? Generasi Y di sini disebutkan bahwa lahir setelah generasi X. Kalau generasi X ini disebutkan sebagai ABG, yaitu angkatan babe gue. Sedangkan kalau untuk generasi Y itu adalah generasi yang lahir pada tahun 90-an sampai tahun 2000. Sehingga untuk sekarang ini mungkin kelahirannya adalah dari usia 20 sampai 30 tahun. Apabila masih di bawah usia itu, berarti itu termasuk generasi dari milenial, yaitu dari 15 sampai 30. Lanjut. Kemudian ini karakteristik generasi milenial, yang mana sekarang ini merupakan zaman modern, yaitu lahir di zaman TV yang sudah berwarna dan memakai remote. Karena kalau untuk generasi X, kalau untuk menyalakan televisi, itu biasanya pakai kaki biasanya. Kalau nggak itu pakai tongkat, karena nggak punya remote.
Kemudian nomor 2 adanya sekarang masa sekolah ini menggunakan handphone, di mana sekarang handphonenya sudah smartphone. Karena zaman dulu ketika saya sekolah itu sumber ilmu atau sumber informasi adalah guru, televisi, dan buku. Kalau sekarang dengan adanya kemajuan teknologis, sekarang bisa dengan membuka klik paman Google aja sudah, kita ingin mencari apapun informasi selalu pasti ada. Di situ kemudian disebutkan internet merupakan suatu kebutuhan pokok yang mana selalu berusaha untuk terkoneksi dimanapun juga. Ini contohnya sebagai generasi milenial mungkin pasti tak akan luput dari yang namanya jejaring sosial. Pasti semua punya jejaring sosial. Ada yang tidak punya jejaring sosial di sini? Facebook, Instagram. Ada yang tidak punya? Punya semua kan? Berarti kan adik-adik semua termasuk generasi milenial. Kemudian nomor 4 yaitu eksistensi sosial ditentukan oleh followers and like. Ini biasanya di setiap jejaring sosial atau biasanya sekarang lagi zamannya blogger atau vlogger, pasti sangat tidak asing lagi dengan kata-kata followers and like ini. Kemudian nomor 5 mempunyai tokoh idola, di mana setiap anak muda pasti mempunyai tokoh idola. Yang biasa tokoh idolanya juga termasuk tokoh idola zaman sekarang seperti artis K-pop misalnya. Kalau untuk sekarang ada yang dari adik-adik semua ini yang mempunyai tokoh idola bukan dari generasi milenial. Ada yang sekarang masih mengidolakan pahlawan nasional. Ada di antara adik-adik yang masih mengidolakan pahlawan nasional? Ada? Bisa kasih tunjuk pahlawan nasional apa, siapa yang menjadi idolanya? Ada? Ada yang berani berpendapat? Sebutkan siapa? Berdiri yuk. Langsung namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Bimantara dari kelas 11 MIPA 2. Pahlawan idola saya adalah Jenderal Sudirman. Karena beliau itu walaupun sakit ataupun menderita suatu penyakit tetap melakukan perjuangannya dengan cara bergerilya untuk mengusir penjajah. Saya cita-cita menjadi TNI ya. Ya masih terima kasih. Tadi diberi apa? Ada contoh dari adik-adik masih mengidolakan pahlawan nasional. Terus di sini yang terakhir 6 yaitu ikut latah hashtag apa. Sekarang biasanya kalau untuk hashtag ini yang lagi viral biasanya. Kalau yang sekarang yang hashtagnya yang lagi viral itu biasanya gosipnya artis-artis biasanya ini. Dan biasanya untuk hashtag ini adalah suatu permasalahan segala macam apapun yang menjadi viral di dunia maya. Sebentar saya potong Mas Hani. Ya? Baik ya, adik-adik nanti dengerin Mas Hani, ketika ada yang bisa menjawab atau ditanya sama Pak Jaksa, ada sedikit souvenir dari kami ya. Tujuan kami bukan untuk yang sogokan ataupun untuk memberikan semangat kita untuk adik-adik ya. Siapa yang mau nanya, yang bisa menjawab, nanti akan ada sedikit souvenir bagi kami ya. Oke, monggo dilanjut Mas. Ya, kemudian ini saya lanjutkan untuk milenials, yaitu ciri-cirinya adalah cenderung cuek pada keadaan sosial, yaitu mengejar kebanggaan akan merek atau branded. Padahal orang tuanya makan mungkin cuma 2 kali sehari saja sudah bersyukur. Kemudian paling nongkrongnya di tempat-tempat yang mewah ya. Di sini contohnya itu tadi. Kemudian
Terus cuek terhadap perkembangan politik dan ekonomi, di mana biasanya meninggalkan nilai-nilai budaya dan agama, mengejar nilai-nilai kebebasan, hedonisme, parti, dan pergaulan bebas. Sehingga cenderung idealis, egosentris, terlampau optimis, dan tidak realistis. Sehingga terbentur dengan kenyataan yang mengakibatkan berpikir pendek, mencari jalan pintas, dan lari dari kenyataan. Lanjut, Pak. Terus di sini apakah benar demikian yang membuktikan bahwa tidak semua anak muda seperti itu? Buktinya, lanjut, Pak. Di sini adalah dengan berkarya. Ini sedikit pengalaman cerita aja. Saya dulu ketika di SMA 2, mungkin juga seperti adik-adik. Bahkan mungkin saya orangnya cenderung pendiam. Ya mungkin tanya sendiri sama guru-gurunya ya saya seperti apa dulu. Saya juga tidak dikenal guru. Prestasinya juga jarang-jarang. Saya juga nakal juga jarang-jarang. Ya pokoknya jarang-jarang semua lah. Dan di situ di SMA 2 ini merupakan suatu, bagi saya ini suatu apa ya, suatu untuk mencari jati diri, di mana karena masa SMA katanya orang-orang dahulu itu masa SMA adalah masa yang paling indah. Di mana di SMA ini kita sudah berpikir untuk mewujudkan cita-cita saya mau kemana selanjutnya setelah SMA. Ya disitulah kita sebagai saya ketika zamannya masih sekolah seperti adik-adik, ini dituntut untuk berkarya. Karena apa? Dengan berkarya itu akan mewujudkan cita-cita dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Karena harapan dulu sekolah sampai SMA itu pun bersyukur, karena bersyukurnya kenapa? Karena orang tua masih sanggup untuk membiayai sekolah, karena sekolah dulu itu aja sudah apa ya, seperti barang mewah lah. Apalagi untuk sekarang di zaman yang semuanya serba canggih dan kebutuhan akan pendidikan ini sudah menjadi suatu sangat kewajiban. Karena apa? Apabila nanti adik-adik ingin menjadi PNS atau sekarang dikenal dengan ASN, aparatur sipil negara, itu adik-adik minimal adalah SMA. Itu pun nanti golongannya golongan 2. Kalau nanti untuk melanjutkan di kuliah sampai D3, itu golongannya adalah 2C. Kalau nanti dari sarjana S1, itu golongannya adalah 3A. Terus di sini dengan karya, tunjukkan apapun yang menjadi passionmu, di mana menunjukkan pada dunia, lingkungan, dan pada orang tua. Di sini passionnya apa? Ya, adik-adik inginnya ke depannya mau menjadi apa, itu adalah suatu yang terbaik bagi adik-adik. Jadi jangan sampai dengan bersekolah ini adik-adik tidak menggunakan kesempatan untuk bersekolah dengan baik, itu sangat rugi. Karena waktu untuk sekolah di SMU itu hanya 1 kali. Kenapa hanya 1 kali? Seandainya adik-adik tidak lulus atau tidak naik kelas, maka itu akan mengurangi kesempatan adik-adik untuk berpartisipasi atau ikut tes untuk CPNS. Karena CPNS sendiri ada usia maksimalnya. Kemudian di sini peka dengan permasalahan di sekitar yang sedang terjadi. Dengan adanya peka dengan permasalahan di sekitar yang sedang terjadi, maka dituntut adik-adik ini menjadi seorang yang bisa mengatasi masalah. Kalau namanya sekarang ini berpikir solutif. Ya, lanjut. Ini tantangan yang kita hadapi, yaitu kenakan remaja. Kenakan remaja ini macam-macam. Satu misalnya pengeroyokan, kemudian pergaulan bebas yang menyebabkan hamil,
Dan untuk perkaranya itu sudah banyak sekali. Kejadian-kejadian itu sudah banyak terjadi. Dan sini saya tidak menjelaskan panjang lebar karena adik-adik sendiri kan punya handphonenya kan minimal smartphone lagi. Jadi bisa diakses di paman Google-nya adik-adik. Kemudian di sini ada bahaya narkotika. Kenapa narkotika ini menjadi bahaya? Karena narkotika ini menimbulkan kecanduan atau dia menimbulkan kesakauan. Dari mana ini bisa merusak sistem secara pusat. Dan narkotika ini sendiri pun harganya juga tidak murah. Berarti biasanya kalau untuk sudah pernah memakai narkotika, pasti kemungkinan besar pasti menjadi pecandu. Dan kalau sudah jadi pecandu, tidak punya uang, pasti dia akan mengedarkan atau menjual narkotika. Kemudian bahaya sosial media. Bahaya sosial media ini yang biasanya marak untuk anak sekolah itu adalah bullying lagi. Di mana sekarang banyak sekali bullying, yang mana bullying itu sampai masuk ke ranah hukum. Bullying di sini misalnya ini adalah menghina lagi, yang sifatnya itu mencemarkan atau menjelek-jelekan. Dan mana hal itu menyebabkan rasa malu atau menyebabkan nama baiknya itu tercemar. Kemudian yang keempat adalah bahaya laten korupsi. Korupsi, mungkin adik-adik sendiri sudah banyak sekali mendengar berita tentang korupsi, baik di media online maupun di surat kabar. Korupsi ini adalah suatu perbuatan di mana yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara terhadap wewenang atau tugas pokoknya yang akhirnya bisa menimbulkan satu kerugian negara atau kerugian keuangan negara sama menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atas jabatan sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara. Ya, lanjut. Di sini kenakan remaja tadi sudah disebutkan melanggar norma aturan hukum, di mana kenakan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana. Ini saya membahas tentang kenakan remaja ini banyak sekali di Nganjuk, dan biasanya dilatar belakangi oleh perbedaan pengikut perguruan persilatan biasanya. Karena sekarang mereka biasanya perkara-perkara yang berkaitan dengan persilatan pasti melibatkan anak di bawah umur. Kemudian penyalahgunaan narkoba tadi sudah, seks bebas. Dan untuk remaja, sekarang banyak sekali perkara yang berkaitan dengan seks bebas. Dan anak-anak seperti adik-adik itu masih tergolong sebagai anak-anak yang dilindungi oleh negara karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah menikah atau kawin. Jadi, apabila melakukan seks bebas ini, walaupun adik-adik sendiri tidak melaporkan, tetapi orang tuanya tahu, pasti orang tuanya akan melaporkan. Kenapa? Karena perbuatan seks bebas ini biasanya merusak masa depan, khususnya pihak perempuan. Karena kenapa? Karena untuk perkara seks bebas ini dilarang karena tunggu dulu sampai dewasa. Karena kalau sudah dewasa baru melakukan perkawinan, itu dibolehkan. Tapi kalau untuk anak-anak tidak bisa. Karena untuk mengajukan perkawinan sekarang itu minimal usianya 18, baik laki-laki maupun perempuan. Berarti kalau adik-adik yang nanti setelah SMA ingin menikah, berarti tunggu dulu genap usianya 18 tahun baru boleh menikah. Kemudian tawuran antar pelajar, pelanggaran lalu lintas, mungkin pelanggaran lalu lintas sudah tahu, dari adik-adik mungkin pernah ditilang sama petugas kepolisian lalu lintas, nanti prosesnya bagaimana, pasti sudah tahu. Terus
bullying tadi sudah. Ya, ini contoh-contohnya. Ini tadi narkotika tadi sudah. Lanjut, Pak. Ini contohnya narkotika, ganja, sabu, ekstasi. Lanjut, Pak. Ini ancaman pidana untuk narkotika, pasal 111 untuk narkotika dalam bentuk tanaman, yaitu ganja. Di mana siapa yang memiliki atau menyimpan ganja, itu ada ancaman pidananya minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara atau seumur hidup. Kalau untuk pasal 112, narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman. Dalam bentuk bukan tanaman misalnya adalah kristal sabu, itu minimalnya 4 tahun, maksimalnya seumur hidup atau 20 tahun. Lanjut, Pak. Ini tadi korupsi sudah. Macam-macam korupsi, pada intinya ada 2, yaitu yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sama yang tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara. Kalau yang tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara, contohnya suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, yaitu memberikan sesuatu sebagai hadiah untuk pelicin atau penyalahgunaan wewenang. Ini contohnya yang persidangan perkara tindak pidana korupsi. Terus lanjut, Mbak. Ini faktor yang dapat memengaruhi kesuksesan, kejujuran. Ini saya untuk kejujuran ini saya tambahkan, dulu ketika saya sekolah, itu mungkin kejujuran ini kurang penting lagi. Kenapa? Karena ketika sekolah, itu pasti akan mengejar nilai yang bagus. Dia tidak mengejar apapun, pokoknya saya pengen dapat nilai yang bagus, saya dapat peringkat, apapun caranya. Yaitu kejujuran ini, pasti menyontek. Dulu ini kan ketika SMA, pasti saya pun juga pernah menyontek. Pernah berbuat tidak jujur juga. Tetapi ketika nanti sudah kuliah, atau nanti sudah bekerja, kejujuran ini penting. Kenapa? Kejujuran ini akan menimbulkan integritas. Integritas di situ dia sudah mempunyai etos kerja yang bagus. Karena dengan kejujuran pasti akan menimbulkan kepercayaan ketika nanti adik-adik bekerja di dunia kerja. Berarti kalau adik-adik yang sekarang mungkin masih menyontek atau apa, berpikir lagi lah supaya untuk berani jujur tidak menyontek. Karena itu kebiasaan yang sekarang akan menjadi memberikan pengaruh kepada adik-adik di masa yang akan datang. Karena ketika misalnya kayak saya dulu kuliah di Fakultas Hukum, menyontek itu sudah tidak zamannya lagi. Kenapa? Karena kalau sudah di kuliah, itu yang dikejar itu bukan hanya prestasi, tetapi bisa pengalaman organisasi, atau dia bisa menjadi kalau dia yang terbaik itu biasanya menjadi asisten dosen. Dan kejujuran ini pun juga didukung oleh disiplin keras, mudah bergaul, kerja keras, kecintaan pada pekerjaan, kepemimpinan, kepribadian, hidup teratur, dan kemampuan menjual ide. Dulu, saya sambil cerita pengalaman saya ya, karena saya di sini adalah alumni di mana saya adalah kakaknya dari adik-adik. Dulu ketika saya di SMA, saya itu cita-citanya bukan menjadi seorang jaksa, di mana saya dulu ketika sudah duduk di kelas 3 IPA 2, pasti saya akan menjadi dokter. Tetapi karena nasib tidak mengizinkan, disitulah saya akhirnya kuliah di Fakultas Hukum. Dan karena kesempatan kuliah itu berbiaya tinggi, jadi saya pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di mana ketika kuliah bisa ikut di pengalaman organisasi, kemudian juga bisa mendapatkan nilai yang bagus.
Dulu ketika saya setelah lulus dari SMA 2 ini, cita-cita saya itu dulu menjadi kuliah di STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Namun karena saya tidak gagal, saya pun bersumpah dulu ya. Saya tidak menjadi atau tidak kuliah di STAN itu tidak masalah. Tetapi saya harus menjadi dosen di STAN dulu. Ketika dosen, saya ikut mendaftar dan di situ saya menjadi calon widyaswara di Kementerian Keuangan. Dan di samping itu juga saya juga melamar di Kejaksaan juga. Dan dulu saya berpikir mencari pekerjaan itu susah sekali, apalagi tidak mempunyai koneksi dan jaringan. Akhirnya dari dua itu saya pokoknya pingin siapa yang memanggil saya duluan itu yang saya terima. Dulu saya untuk di Kementerian Keuangan saya sudah tembus, tinggal pemberkasan. Nanti lihat aja kalau di websitenya masih ada, nama saya ada di situ. Saya menjadi CPNS, yaitu calon widyaswara di Kementerian Keuangan, yaitu di Balai Pendidikan Keuangan. Kemudian saya juga mendaftar di Kejaksaan. Tetapi rupanya ketika sudah pengumuman, itu di Kejaksaan ini yang terlebih dahulu memanggil saya. Ya udah, akhirnya saya terima. Tetapi ketika sudah diterima di Kejaksaan, SK pertama saya, penempatan saya adalah di Kejaksaan Negeri Dobo, yaitu di daerah Kepulauan Aru. Adik-adik tahu Kepulauan Aru itu ada di mana? Ada tahu Kepulauan Aru itu ada di mana? Kepulauan Aru itu ada di perbatasan dengan Australia, yaitu tempat gugurnya pahlawan Yosudarso. Di sana selama 5 tahun saya di sana. Di sana belum menjadi jaksa, karena sebelum menjadi jaksa itu statusnya adalah staf atau tata usaha. Di sana 5 tahun. Di sana pendidikan minim sekali. Tidak seperti adik-adik sini yang bagus-bagus, bangunannya bagus, di sana minim sekali. Karena di sana ialah bagian dari Kabupaten Kepulauan Aru, yaitu wilayah paling luar di Provinsi Maluku. Jadi karena itulah bersyukurnya akhirnya dengan setelah di sana, kemudian bisa ikut tes pendidikan jaksa tembus, kemudian saya ditugaskan di Seram bagian barat, tetap di Maluku lagi tetapi dekat dengan Ambon. Nah, mungkin kalau adik-adik ingin atau bertugas di mungkin di kejaksaan atau mungkin di instansi vertikal kayak kepolisian atau di TNI, pasti akan pernah ditugaskan di tempat-tempat yang terluar atau yang di perbatasan-perbatasan NKRI. Terus lanjut, di sini kita muda, kita energik, kita punya banyak ide. Stop menjadi anak muda yang labil dan mulailah berkarya. Jadilah generasi milenial yang menjadi agen perubahan di masyarakat untuk kebaikan dan kebenaran. Ini contohnya. Sudah, itu aja. Karena saya di sini ada sebagai kakak kalian, saya harapkan banyak-banyak bertanya kepada kami, karena mumpung ada kesempatan di sini, dan saya selaku kakak dari adik-adik akan berusaha untuk menjawab yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi sudah disampaikan oleh Pak Hani. Dari tadi saya lihat kok kayak masih lemes-lemes. Ayo coba berdiri adik. Ayo berdiri dulu. Nah, ben gak keringgingan.
Nah, diri semua ya. Oke. Diungkek boyok ngiri. Ngiri. Kanan. Wes. Oke. Wes, duduk lagi deh kalau gitu. Duduk lagi. Nah, tadi udah dikasih materi oleh Pak Hani. Kakak kalian ya. Dari beberapa materi tadi tentang jaksa, tentang apa korupsi, tentang apa bullying, termasuk anak juga. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira adik-adik? Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, oh ada. Ayo, diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Ardiansyah dari kelas 11 MIPA 3. Mau bertanya, apabila ada suatu kasus korupsi, bagaimana peran jaksa dalam menangani kasus korupsi tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya kami kasih. Siapa yang bisa nanya, ya siapa yang nanya, siapa yang bisa jawab, akan kami kasih souvenir ya. Ini sebagai penyemangat ya, adik-adik sekalian ya. Ada lagi nggak selain Mas Muhammad Rifais? Ada lagi? Cukup satu? Nah, Mas yang belakang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riji Tresna Putra dari kelas 11 42. Yang ingin saya tanyakan adalah saya pernah melihat orang yang pernah belajar